Pernah nggak sih Anda ngeluncurin sesuatu yang baru, entah itu ide, kampanye, atau produk, terus Anda mikir, ini beneran berhasil atau gue cuma lagi hoki aja ya? Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal jadi detektif data. Kita akan belajar bareng cara misahin mana sinyal yang beneran, mana yang cuma kebisingan acak. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang sering bikin kita kepikiran, iya kan? Kita udah capek-capek bikin kampanye baru, mulai program training, dan kita pengen banget tahu, semua usaha ini ada hasilnya nggak sih? Atau jangan-jangan kenaikan yang kita lihat itu cuma ilusi statistik doang? Dan inilah biang kerok dari semua keraguan kita. Kebetulan acak, dia ini kayak kabut tebal yang bikin kita nggak bisa lihat dengan jelas. Hasil yang kita bangga-banggain itu beneran pencapaian, atau cuma kebetulan lagi dapat lemparan dadu yang bagus aja? Tapi tenang, buat ngelawan si biang kerok ini, kita punya senjata rahasia. Namanya pengujian hipotesis. Jangan langsung bayangin rumus matematika yang bikin pusing. Anggap aja ini seperangkat alat detektif super canggih. Alat yang bantu kita bikin keputusan dengan pede karena ada buktinya. Siap buat bongkar isinya? Oke, mari kita bongkar kotak peralatan detektif kita. Di dalamnya ada 3 alat utama. Masing-masing dirancang khusus buat mecahin misteri data yang beda-beda. Kira-kira alat mana ya yang bakal kita pakai duluan? Yuk, kita lihat. Kunci utama jadi detektif data yang jago itu adalah milih alat yang pas buat tugasnya. Semuanya tergantung pertanyaan Anda. Misalnya Anda lagi ngebandingin angka-angka kayak nilai ujian. Berarti kita akan lihat ke rata-ratanya. Atau Anda lagi lihat hasil yang sifatnya iya atau tidak, kayak lulus atau gagal. Nah, itu kita fokusnya ke persentase. Ini 2 skenario paling umum yang bakal sering Anda temuin. Alat pertama kita namanya mesin pembeda. Dari namanya aja udah jelas ya, tugas utamanya cuma satu, cari tahu apakah beda nilai rata-rata antara 2 kelompok itu beneran nyata atau cuma kelihatannya aja. Yuk kita langsung coba ke kasus nyata. Bayangin ada 2 kelas, sebut aja kelas A dan kelas B. Mereka pakai metode belajar yang beda. Pertanyaan besarnya, apa benar salah satu metode ini bikin nilai ujian rata-rata siswanya lebih tinggi? Oke, ini dia barang buktinya. Kalau dilihat sekilas, kelas A kayaknya menang nih, rata-ratanya 80, sementara kelas B cuma 75. Tapi, sebagai detektif data, kita nggak boleh gampang terkecoh. Pertanyaan pentingnya, selisih 5 poin ini beneran sinyal yang berarti atau cuma kebisingan acak aja? Dan jeng, putusannya adalah, ternyata setelah mesin pembeda kita bekerja, perbedaan 5 poin itu nggak cukup kuat. Perbedaan segitu masih sangat mungkin terjadi karena faktor kebetulan. Jadi kita belum bisa bilang dengan yakin kalau metode kelas A itu lebih bagus. Buktinya belum cukup kuat. Oke, kasus pertama selesai. Sekarang kita ambil alat kedua dari kotak. Namanya prediktor persentase. Nah, alat ini jagoannya buat data-data kategori. Misalnya lulus atau gagal, diklik atau diabaikan. Yuk kita lihat cara kerjanya. Misteri kita selanjutnya bukan lagi soal nilai rata-rata, tapi soal tingkat kelulusan. Pertanyaannya, apakah tingkat kelulusan di satu kelas beneran lebih tinggi secara signifikan, atau perbedaan yang kita lihat itu cuma kebetulan lagi? Coba deh lihat grafiknya. Kelas A kelihatannya sedikit lebih unggul, 67% tingkat kelulusannya dibanding kelas B yang 60%. Lagi-lagi, mata kita ngelihat ada bedanya. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah perbedaan ini cukup meyakinkan buat seorang detektif data? Dan putusannya adalah, sekali lagi, buktinya belum cukup. Walaupun ada beda 7%, prediktor persentase kita bilang kalau perbedaan ini masih sangat mungkin disebabkan oleh faktor acak. Kita belum bisa kasih piala kemenangan buat kelas A. Oke, untuk alat kita yang ketiga, sekaligus yang terakhir, kita bakal ganti jenis pertanyaan total. Kita nggak lagi ngebandingin 2 grup, sekarang kita akan pakai pencari koneksi buat lihat apakah ada hubungan atau kaitan antara 2 hal yang berbeda. Dan misteri kita kali ini adalah pertanyaan klasik. Emangnya ada hubungan beneran antara kebiasaan belajar sama kelulusan? Apa benar kalau rajin belajar itu pasti ada hasilnya? Nah, pencari koneksi ini yang akan kasih jawabannya. Coba perhatiin deh datanya. Polanya kelihatan banget kan? Di kelompok yang rajin belajar, jauh lebih banyak yang lulus daripada yang gagal. Sebaliknya, di kelompok yang nggak belajar, lebih banyak yang gagal. Angka-angka ini seolah-olah lagi teriak ngasih tahu kita sesuatu. Dan bingo, ini dia putusan kita yang paling mantap sejauh ini. Pencari koneksi kita berhasil nemuin hubungan yang signifikan secara statistik. Datanya jelas banget nunjukin kalau kebiasaan belajar dan kelulusan itu saling berhubungan. Ini bukan kebetulan, ini sinyal yang sangat jelas.
Oke, para detektif data sekalian, kita udah nyobain 3 alat canggih dari kotak peralatan kita. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis, biar Anda siap buat mecahin misteri-misteri data Anda sendiri. Nah, ini dia contekan pamungkas Anda. Kalau pertanyaan Anda soal rata-rata pakai mesin pembeda atau nama kerennya uji T. Kalau soal persentase pakainya prediktor persentase atau uji Z. Dan kalau Anda nyari hubungan antara dua kategori, andalan Anda adalah pencari koneksi atau uji chi-square. Simpan baik-baik panduan ini kunci Anda. Ingat ya, tujuan dari semua ini bukan buat dapat kepastian 100%. Itu hampir mustahil di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mengukur ketidakpastian. Jadi kita bisa bikin keputusan sambil tahu, oke, saya yakin ini. Ini soal tahu seberapa kuat bukti yang kita pegang. Jadi, sekarang giliran Anda. Dengan peralatan detektif baru ini, coba deh lihat dunia di sekitar Anda dengan cara yang baru. Tiap ada berita, tiap ada klaim iklan, tiap ada hasil studi, coba tanya diri sendiri, ini sinyal beneran atau cuma kebisingan acak aja? Selamat berburu kebenaran.